Oke, teman-teman apa kabarnya? Baik, Pak. Baik. Baik, Oke, Pak. ya. Alhamdulillah. Nah, saya sudah nanti di pertemuan eh, tatap muka saya akan bawa ada yang dapat nilai tertinggi di antara kalian semua, ya. Gitu. Ada juga yang kurang memuaskan, tapi tidak menurut saya eh, saya ingin review dulu deh. Apakah soal yang saya berikan itu terlalu susah atau pernah saya berikan materi sebelumnya? Kalau Deva, gimana Deva? Materi terkait ujian kan sudah saya berikan atau belum ya? Sudah, oke. Baik. Kalau sudah berarti kan saya eh, nggak bersalah ya. Gitu. Baik, kita akan diskusi dulu. Ini sangat teoritis, tapi nanti saya akan coba eksplor dengan contoh ya atau realitas hari ini bagaimana posisi apa masyarakat sipil. Baik, apakah sudah terlihat? Ya, Del. Masih lanjut. Oke. Sampai sore jam berapa? Oke. Panggil Kak Safa dulu boleh ya? Sebentar ya, teman-teman ya. Bu Mista ngabarin nggak? Iya, saya ada kelas, jadi nggak enak ninggalin dulu, harus ngasih materi dulu ya. Nabila, ini saya ada kelas, ada Zoom, ada Zoom nanti diskusi sama Pak Martin untuk nyambut dari tim itu sama eh, tim dari ini ya, dari BTN. Palingan buka dulu, ya nanti minta Pak Martin buka, terus minta maaf ke para kepala biro dan badan nanti hadir, bilang saya ada Zoom kelas dulu nanti saya menyesuaikan, gitu ya. Karena ini materi kuliah pertama nih, kalau nggak Zoom nanti kasihan anak-anak ya. Oke, gitu ya. Siapin semua aja ya. Bawa palingan siapa bawa laptop sendiri dulu deh. Ya. Juga ini Pak, bantu dulu yang buat kit itu periksa artikel. Oh, artikel ya. Paling saya sama Pak. Oh ya, coba diskusi ke Martin dulu ya. Kelasnya di ruang cyber ya. Sama minta Ari bawa minunya ke belakang. Makasih. Ruang rapat cyber. Makasih ya. Oke, dia nggak apa-apa lancar ya. Bimbingan skripsinya. Pakai buat PTN? Enggak, sama pakai laptopnya. Saya pinjam dulu ya Pak, kalau kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Kasih Pak. Ya, baik teman-teman, mohon maaf ya. Saya ada meeting hari ini dengan BTN ya. Tapi saya minta yang lain cover dulu. Baik teman-teman, pada pertemuan terakhir itu kan kita eh, online, tetapi saya hanya isi forum ya pada saat itu. Jadi saya mencoba untuk mengelaborasi terkait dengan masyarakat sipil, tapi perspektifnya dari hasil eh, apa penulisan buku sosiologi kekuasaan yang kami tulis gitu ya, yang berdasarkan hasil riset untuk lebih menguatkan dalam konsep sosiologinya. Gitu. Jadi itu berangkat dari eh, apa perkembangan atau definisi masyarakat sipil ya, dan juga para tokoh yang berkontribusi. Nanti hari ini kita akan coba kuatkan eh, perkembangan sosiologi ya untuk memotret masyarakat sipil dengan berbagai macam teori yang dikembangkan oleh berbagai macam eh, pemikir ya yang punya latar belakang keilmuan yang berbeda. Yang pertama, kita lihat bahwa masyarakat sipil atau civil society atau masyarakat madani itu sebenarnya dua konsep yang sama dalam terminologi Indonesia ya. Kalau kita lihat bahwa masyarakat sipil itu adalah uh,
orang yang berhimpun di dalam satu kelompok sosial, tetapi itu di luar dari struktur negara, gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa masyarakat sipil itu adalah orang-orang yang berhimpun di dalam kehidupan masyarakat, namun itu eh, dalam konteks aktivitasnya itu di luar dari negara. Nanti kita nggak bisa lihat dalam konteks Indonesia seperti apa. Namun para ilmuwan termasuk Cicero itu pandangannya berbeda. Kadang ada yang melihat bahwa masyarakat sipil itu juga berangkat dari negara yang membentuk masyarakat sipil. Nah, nanti konteks Indonesia ini seperti apa nanti saya akan berikan gambaran. Jadi perkembangan masyarakat sipil ini menurut para ahli itu berangkat dari zaman Yunani kuno, ya. Jadi zaman Yunani kuno itu sebenarnya masyarakat sipil itu sudah mulai berkembang di Yunani. Kalau teman-teman baca buku Politika ya atau Polis, itu Aristoteles menggambarkan tentang kehidupan masyarakat kota. Gitu dalam kehidupan sekarang biasanya kita menyebut citizenship, gitu ya. Jadi konsep masyarakat sipil, gitu ya, itu berkembang dalam konteks wacana yang populer ya. Tapi kita bisa lihat bahwa sebelum itu juga sudah berkembang, cuma pasca eh, kalau kita lihat pasca Perang Dunia Kedua itu mulai semakin menggeliat di negara-negara berkembang maupun negara-negara maju. Salah satunya yang memicu terjadinya perubahan politik ya yang dipicu oleh masyarakat sipil itu salah satunya pernah terjadi di Skotlandia. Kalau teman-teman bisa nanti nonton filmnya di YouTube, itu film judulnya Braveheart, gitu ya. Braveheart itu adalah salah satu film yang menunjukkan satu perubahan sosial yang terjadi di Skotlandia itu dipelopori oleh masyarakat sipil, ya, gitu. Dipelopori oleh masyarakat sipil yang sejatinya itu merespon terhadap kekuasaan absolut yang dilakukan oleh Raja Charles ya di uh, Inggris, gitu ya. Di mana kalau nanti kalian bisa nonton film itu menggambarkan bahwa setiap anak gadis ya yang lahir di Scotland dan mereka tumbuh dewasa itu belum bisa menikah. Jadi harus melewati tahapan digauli dulu oleh raja dan setelah itu baru bisa menikah pada saat itu. Jadi itu akhirnya menimbulkan pemberontakan ya ataupun perlawanan terhadap satu penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh raja dan akhirnya menimbulkan perubahan yang besar di Skotlandia. Oke, itu contoh ya. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa sebelum lahirnya demokrasi sebagai sebuah tawaran terhadap sistem pemerintahan yang terjadi di berbagai negara dan sebelumnya itu bersifat absolutely, jadi di mana monopoli sekelompok orang ataupun segelintir orang di dalam kerajaan uh, yang dianggap sebagai pemegang kekuasaan yang mutlak yang dimana yang tidak memiliki kekuasaan itu dianggap sebagai kelompok menengah ke bawah yang harus taat terhadap aturan negara. Oke, kalau kita bisa lihat bahwa dalam proses klasik gitu ya dan masyarakat sipil akhirnya bisa berkembang kembali kalau bisa dilihat itu setelah era uh,
terjadinya konflik yang akhirnya menimbulkan disintegrasi bangsa yang terjadi di tiga negara besar ya. Salah satunya terjadi di Yugoslavia, yang kedua terjadi di eh, Uni Soviet atau sekarang kita kenal dengan Rusia, yang ketiga terjadi di Jerman, gitu ya. Jerman di mana ada pengkotakan wilayah yang di mana ada tergolong maju dan satu tergolong sebagai keterbelakangan karena soal afiliasi politik, di mana Jerman itu terjadinya runtuhnya tembok Berlin ya pada saat itu. Jadi lembut runtuhnya tembok Berlin itu juga partisipasi masyarakat sipil. Maka Cula menggambarkan bahwa ini adalah satu fase kebangkitan masyarakat sipil yang yang sangat signifikan mempengaruhi satu kebijakan politik negara. Kita bisa lihat dalam konteks sejarah klasik, perkembangan masyarakat sipil itu diilhami dari pemikirannya Cicero ya. Jadi kalau teman-teman ke Gramedia, kalian nanti di rak bukunya ilmu sosial dan politik, termasuk ada filsafat, nanti itu kalian akan menemukan buah karyanya Cicero. Jadi dalam fase pertama, jadi masyarakat sipil itu ada dibagi menjadi 6 fase ya. Jadi fase pertama itu adalah fase yang tua ya. Nah, itu adalah fase yang dimana dipelopori oleh Cicero. Jadi kata Cicero, masyarakat sipil itu adalah sebagai masyarakat politik gitu ya. Jadi Cicero itu melihat bahwa eh, civil society atau istilah masyarakat sipil atau civil society adalah societas civilis gitu. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang dalam mungkin di sosiologi ada eh, mungkin ada mata kuliah. Kalau dalam mata kuliah universitas itu adalah pendidikan kewarganegaraan. Itu sebenarnya berangkat dari civilis atau mau memposisikan ada citizenship. Kalau teman-teman bisa lihat dalam sosiologi, itu merujuk pada masyarakat kota seperti itu. Jadi Cicero melihat bahwa istilah civil society itu mengacu pada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Jadi perorangan itu, jadi kalau teman-teman bisa lihat bahwa pemberontakan yang terjadi di Skotlandia itu juga dipelopori oleh mereka yang berasal dari masyarakat kelas menengah atau biasanya disebut sebagai baron kayak gitu. Kalau di Indonesia kita menyebutnya kalangan pengusaha saat ini. Jadi perorangan itu kalau kita bisa lihat ya bahwa banyak mereka yang Oke, lancar ya semua ya. Sudah ada mahasiswanya atau enggak? Kan kita undang hari ini jam 2. Oh, lancar ya. Oh, alhamdulillah. Lancar semua ya. Oke. Berikutnya kata Cicero bahwa masyarakat sipil itu sebagai masyarakat politik atau political society yang memiliki kode hukum tertentu yang mengatur hidup bersama dan pergaulan antar individu. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah masyarakat sipil dalam konteks yang klasik atau awal, itu biasanya melihat bahwa boleh orang nanti membentuk perhimpunannya sendiri di luar negara, tetapi harus tunduk kepada aturan negara. Nah, biasa. Kalau nanti kita lihat ada contoh di Indonesia bahwa ada beberapa organisasi kemasyarakatan yang akhirnya dibekukan oleh negara karena dianggap tidak patuh atau bertentangan dengan aturan negara. Yang berikutnya berbeda dengan Cicero, Aristoteles mengatakan bahwa civil society dalam pandangan Aristoteles itu Aristoteles mengatakan bahwa masyarakat sipil itu seperti
politika kolonia, ya, koinonia, ya, yaitu sebuah komunitas politik yang memungkinkan warga negara untuk terlibat langsung dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Uh, apa yang pandangan yang diberikan oleh Aristoteles itu sampai sejauh ini masih tetap digunakan oleh negara, ya. Itu salah satunya yang konkret di Indonesia adalah mengundang para masyarakat sipil, ya, atau kelompok-kelompok yang konsen terhadap undang-undang yang disusun oleh negara itu akan diundang pada saat pembahasan. Nah, itu biasanya itu diundang pada saat pengesahan undang-undang maupun pembuatan undang-undang oleh DPR maupun pemerintah. Begitu juga peraturan daerah atau perda, ya, biasanya seperti itu. Jadi apa yang dikatakan Aristoteles, karena keterlibatan masyarakat sipil itu adalah keterlibatan politik. Oleh karenanya, kalau teman-teman belajar sosiologi politik, kita dapat memahami bahwa negara itu kekuasaan itu adalah satu proses yang dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat atau untuk kepentingan masyarakat. Jadi kembali pada definisi politik, politik itu adalah sarana untuk mencapai kekuasaan yang dikelola, ya, untuk membuat keputusan politik, gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa apa yang disampaikan Aristoteles, semua itu akan mengambil posisi pada soal pengambilan keputusan. Walaupun dalam konteks sekarang negara yang dominan untuk melakukan keputusan politik. Yang kedua, berbeda dengan Aristoteles, ada tiga ilmuwan yang berangkat dari Perancis dan juga dari Inggris. Yang pertama itu adalah James Rousseau. Rousseau ini adalah salah satu ilmuwan sosial yang mengeluarkan satu teori terkait dengan kontrak sosial. Jadi kalau kontrak sosial bisa kita pahami bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam konteks kehidupan bernegara dan bermasyarakat itu harus ada perjanjian sosialnya. Seperti itu. Artinya perlu ada kesepakatan. Gitu ya. Dan itu kalau kita lihat di era proses demokratisasi di Indonesia itu dilakukan proses kontrak sosial. Jadi semua orang itu harus juga memberikan satu kesepakatan, dan kesepakatan itu apabila dilanggar, maka kesepakatan itu akan dituntut kembali oleh masyarakat sipil. Contohnya misalnya janji kampanye misalnya, ya, itu pasti akan dikawal ataupun disoroti oleh masyarakat bahwa ini tidak ada dalam kampanye tapi dilakukan, tapi ini ada dalam kampanye tapi tidak ada dalam kampanye tapi dilakukan. Jadi fungsi masyarakat sipil itu adalah penyeimbang pemerintahan, ya. Jadi Rousseau dan John Locke mereka mengatakan bahwa masyarakat sipil, ya, jadi itu dibentuk dari masyarakat beradab, gitu ya, sebagaimana dijelaskan oleh Aristoteles ataupun Cicero, yaitu tatanan masyarakat yang menjamin segala kehidupan anggota di bawah satu tertib hukum atau negara beradab atau demokrasi. Jadi kenapa demikian? Karena bagi Rousseau bahwa kenapa perlu dibatasi dan juga perlu ada tertib politik maupun tertib hukum, karena apabila kekuasaan minoritasnya itu dominan terhadap mayoritas, itu justru akan menimbulkan penyelewengan, gitu ya. Kalau sekelompok orang itu kan yang kita tahu sekarang adalah elit politik, ya, atau elit penguasa. Yang kedua, dalam konteks beradab ini, misalnya ada yang menulis satu buku yang terkenal itu Mengapa Negara Gagal. Jadi kalau kita baca di dalam karya itu menunjukkan bahwa posisi negara itu tidak lagi menjadi satu negara yang menjamin keberlangsungan hidup seluruh warga negara, ketimbang menghidupi memprioritaskan pada kehidupan kaum elit. Yang berikutnya kalau kita bisa lihat, tertib hukum itu adalah panglima tertinggi dalam proses penyelenggaraan negara.
apabila penyelenggara negara hukumnya tidak kuat, maka itu akan menimbulkan proses negara yang korup atau gagal. Oke, berikutnya itu ketiga ilmuwan ini serangkaian ya kalau kita baca-baca teori mereka dalam pandangan ilmu politik itu dianggap sebagai Leviathan. Nah, itu teorinya Thomas Hobbes. Jadi Hobbes mengatakan bahwa masyarakat sipil itu identik dengan negara, ya, dengan negara dan merupakan wujud dari kekuasaan absolut. Jadi ada dua hal yang disorot oleh Hobbes bahwa masyarakat sipil itu juga identik dengan negara yang wujudnya kekuasaan yang absolut. Jadi ibaratnya kalau kita baca teorinya Marx itu kan memberikan satu antitesa ya yang terbalik dari negara, di mana bahwa dalam kehidupan politik gitu ya atau dalam perebutan kelas konflik kelas itu eh, elit itu atau kaum borjuis itu bisa diganti oleh kaum proletariat gitu ya atau orang-orang yang kelas bawah. Jadi kalau kita bisa lihat dalam konteks piramida kekuasaan, nah itu akan dibalik bahwa orang ada di puncak itu akan diganti oleh orang-orang yang ada di kelas bawah seperti itu. Tapi dalam konteks ini, kalau kita bisa lihat bahwa eh, apabila, kalau saya menulisnya begini, saya menyebutnya adalah aktor non-state. Jadi aktor non-state itu adalah orang-orang yang bukan bagian dari struktur negara, gitu ya, tetapi mereka menguasai negara. Nah, kayak gitu. Kalau di Amerika Latin sekarang, itu partai-partai politik, termasuk kalau kita lihat di Venezuela, kita lihat di kayak di Bolivia, itu masyarakat sipil yang bentuk partai politik itu mengusung isu-isu atau semangat-semangatnya terkait dengan etnisitas seperti itu karena terkait dengan masa lalu di mana mereka mengalami proses kolonialisme yang itu mereka dieksploitasi oleh orang-orang non Amerika Latin seperti itu. Jadi kata Holmes, jadi masyarakat sipil itu identik dengan negara, merupakan wujud dari kekuasaan absolut. Oke, kalau kita lihat konteks Indonesia, uh, ya, ya teman-teman, jangan bersembunyi di balik video yang enggak. Coba diaktifkan videonya, kameranya ya. Oke, ini Kamil dan Caraka ini. Kalian ada di mana ini? Bapak maaf lagi Sadewa Pak, jadi bareng. Oke, sip. Pak, saya Ya. lagi di jalan, Pak, lagi neduh, Pak. Hujan. Oke, nggak apa-apa. Waduh, jangan sampai kehujanan ya. Baik, yang ada aja nih. Zahra, yang perbaiki jilbab. Zahra? Ya, Pak. Ya, Zahra tahu ini nggak? Apa namanya? Pemuda Pancasila. Apa kurang kedengaran? Pemuda Pancasila, tahu nggak? Undang-undang. Pemuda Pancasila. Oh, Pemuda Atau Pancasila Lulu, tahu. dengar nggak Lulu? Ya Pak, Oke. Pemuda Pancasila tahu nggak? tahu Pak. Oke, itu tergolong masyarakat sipil apa bukan? Iya Pak, masyarakat sipil. Oke, kok bisa? Karena mereka dibentuk oleh negara atau dibentuk oleh perseorangan? Itu dibentuk oleh perseorangan Pak. Oke, cerdas. Uh, ini Kresna ada di mana Kresna? Saya di kamar Pak, ini kasur tingkat, jadi emang ada atapnya tuh. Luar biasa. Ini udah ada kelas elitnya ya, kasur ya. Ini Kresna. Kresna tahu nggak Muhammadiyah atau NU? Oh, tahu. Nah, itu masyarakat sipil bukan? Sipil nggak sih Pak masuknya? Oke, kalau gitu dibantu sama Najma.
Najma tahu kan? Muhammadiyah NU. Tahu, Pak. Ya, Muhammadiyah NU itu masyarakat sipil apa bukan? Ada yang tahu? Ayo, kaum sosiolog nih. Nih, yang berikutnya, kalian tahu ya proses penentuan awal Ramadan. Tahu, Tahu, Pak. Pak. Itu siapa yang diundang? Sidang Isbat itu biasa organisasi Islam sih, Pak, ormas-ormas Islam kayak Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Oke, berarti mereka masyarakat sipil bukan? Masyarakat sipil, Pak. Ya, oke, saya akan gambarkan berikutnya. Nanti kita baca dulu, lihat dulu teori yang lain ya. Oke, ini dari sini, mudah-mudahan kalian ini ya bisa paham ya. Oke, nah, berikutnya eh, John Locke bilang bahwa masyarakat sipil itu hadir untuk menjaga kebebasan warga dan melindungi hak-hak individu. Jadi ketika nanti kalau saat pemilu itu pas misalnya kemarin itu saya diundang oleh Bawaslu DKI untuk memberikan pembekalan terhadap para petugas PTPS di Jagakarsa, gitu ya. Kan masing-masing orang jadi setelah saya telusuri itu banyak diundang itu adalah banyak dari kalangan masyarakat sipil termasuk dari akademisi gitu ya. Jadi kenapa demikian? Karena untuk proses keterlibatan pilkada itu kan juga harus ada proses partisipatif ya dari masyarakat sipil gitu. Jadi karena Bawaslu adalah lembaga yang dibentuk oleh negara, lembaga ad hoc yang dibentuk oleh negara itu tentunya tidak memenuhi personilnya untuk memberikan pembekalan terhadap para petugas penyelenggara pemilu seperti itu. Oleh karenanya mereka menghimpun para organisasi kemasyarakatan atau masyarakat sipil untuk ikut berpartisipasi dalam membantu Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Seperti itu ya. Jadi kalau ketika hanya mengandalkan lembaga yang dibentuk oleh negara itu tentunya tidak bisa maksimal dalam proses penyelenggaraan proses politik. Oke, fase yang kedua adalah fase di mana konsep civil society itu dipelopori oleh Adam Ferguson ya. Kata ini bukan pelatih mantap pelatih apa nih Manchester apa tuh Manchester United ya, Man United. Tapi Ferguson mengatakan bahwa wacana civil society itu sebenarnya sudah berangkat dari tahun 1767 pasca klasik ya. Jadi kalau teman-teman bisa baca teorinya Avelin Toffler, Toffler itu menulis satu buku yang bagus karena Avelin Toffler itu pernah datang di UNAS dan teman baiknya Sultan Takdir Ali Shahbana. Jadi Toffler bilang begini, bahwa zaman peradaban manusia itu terbagi menjadi tiga. Nah, salah satunya itu zaman agraris ya atau pertanian ya dalam di Indonesia kita mengenal itu. Yang kedua zaman industri. Industri itu ini zaman yang digambarkan oleh Adam Ferguson ya. Itu terjadinya revolusi Perancis dan juga terjadinya revolusi industri ya di Inggris pada saat itu ketika muncul pertama itu terkait dengan pabrik tekstil ya di Liverpool dan lain-lain. Jadi kata Avelin Toffler bahwa peradaban pertama adalah peradaban pertanian itu karena tenaga atau dalam bahasa Karl Marx itu modal
eh, di mana alat produksinya itu mengandalkan binatang dan tenaga manusia, gitu ya, untuk menggarap sawah dan juga mereka berpindah-pindah. Yang kedua itu adalah zaman industri. Zaman industri itu menurut Flint Toffler itu ditandai dengan hadirnya revolusi sipil dan juga revolusi industri yang terjadi di Eropa. Kalau teman-teman baca revolusi industri itu dipelopori oleh masyarakat sipil, walaupun itu terjadi di penjara Bastille ya, yang juga terjadi karena adanya kekuasaan absolut yang dilakukan oleh Raja Louis XVI. Itu juga jadi masyarakat sipil itu didukung oleh elit kasta 2, yaitu disebut sebagai baron atau kita mengenal sebagai kalangan pengusaha yang bisa memanfaatkan dari konflik-konflik yang terjadi. Jadi Ferguson mengatakan bahwa visi etis dari civil society atau masyarakat sipil itu ada kehidupan sosial dan pergerakan sosial, gitu ya. Konsep masyarakat sipil menurut Ferguson itu berhubungan dengan kehidupan masyarakat yang beradab atau civilized society. Jadi kalau konsep awal dan sampai konsep yang pada pemikiran fase kedua ini sebenarnya satu konsep yang sama tapi pendekatan yang berbeda. Jadi kalau teman-teman bisa lihat bahwa konsep civil society yang ditawarkan oleh Ferguson itu sebenarnya menitik beratkan pada peranan masyarakat sipilnya di dalam kehidupan negara, gitu. Yang kedua, Ferguson menegaskan bahwa perkembangan masyarakat dari masyarakat, nah ini ya kalau Ferguson mengatakan masyarakat primitif, itu sebenarnya masyarakat agraris dan masyarakat pertanian hingga masyarakat industri yang modern, gitu ya, atau modern. Jadi ini sejalan dengan pemikirannya Flint Toffler bahwa zaman pasca industri, kalau industri itu tenaga manusia dikonversi, ya alat produksinya diganti menjadi mesin, gitu ya. Ini kata Karl Marx sebagai satu konsep yang perbudakan yang sangat massal karena terjadinya penghisapan terhadap orang-orang yang dipekerjakan secara masif di dalam dunia industri. Yang ketiga adalah menurut Toffler itu adalah zaman pasca industri. Lebih konkretnya bagi Toffler ada zaman ini di mana tenaga manusia itu diganti oleh tenaga-tenaga aplikasi dan juga software. Jadi kalau teman-teman bisa lihat sekarang era ini di mana orang-orang yang hidup itu mulai dari tahun 1979 sampai tahun 2000-an. Nah, ini bagi Flint Toffler dalam buku Gelombang Ketiga. Jadi zaman ini, kalau kita bisa lihat realitas sekarang ini bagi Flint Toffler adalah zaman di mana kehidupan kita itu diatur oleh dua aplikasi itu. Menurut Toffler ya, kayak gitu. Jadi kalau mau makan, tinggal kalian pesan ya, atau request melalui aplikasi dan lain-lain. Seperti itu. Jadi hal ini juga diramal oleh atau diprediksi oleh satu sosiolog asal Jerman berkebangsaan Amerika namanya Erich Fromm. Jadi Fromm itu dalam bukunya Manusia Menjadi Tuhan, dia bilang begini bahwa era itu ya ketika industri makin berkembang, manusia tuh hilang eksistensi diri. Nah, ini karena Erich Fromm ya. Jadi kalau kita bisa lihat di fase kedua, ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa masyarakat sipil itu tidak lagi pelopori oleh negara dan juga individu, tetapi juga berangkat dari kelompok yang bisa saja kalau kita bisa melihat kelompok-kelompok yang punya kepentingan misalnya. Jadi kalau kata Ferguson bahwa semakin beradab masyarakat, maka semakin berkurang kesadaran mereka sebagai warga negara. Nah, contoh kalau kita bisa lihat di Indonesia misalnya, contoh yang saya sering bertanya sama teman-teman misalnya, oke, apa yang kita bangga dari India? Oke, India itu adalah salah satu negara yang sekarang menjadi pelopor para ilmuwan IT, gitu ya, termasuk yang megang Microsoft misalnya, itu IT kan. Yang kedua medis, gitu ya, atau dalam ilmu kesehatan mereka dominan dokter ya, yang terbaik gitu.
Oke, kalau kita lihat China juga sama tuh China, gitu ya sekarang. Jadi China itu setelah revolusi lompatan ke depan ala Mao Zedong sampai eranya eh, eh, saya agak lupa. eh, sebelum Sun Yat-sen itu kan sudah menginspirasi lahirnya Mao Zedong ya dengan revolusi kebudayaan gitu ya. Jadi sampai sekarang di eranya Xi Jinping itu Cina tetap menguatkan basis ekonominya di wilayah desa seperti itu sampai sekarang gitu. Jadi kalau kita lihat ada terus pertanyaannya apa dengan Indonesia? Indonesia punya keunggulan apa gitu? Apakah dunia pendidikan, pertanian, atau apa dalam bidang teknologi misalnya, apa yang bisa kita kuasai. Jangan sampai kita dikenal sebagai negara yang terkorup di dunia. Kan problemnya di situ ya. Kayak gitu tuh. Jadi kalau misalnya masyarakat sipil merasa bahwa kita bisa lihat dari kata Ferguson bahwa jika semakin beradab masyarakat, maka semakin berkurang kesadaran mereka sebagai warga negara. Tapi kalau kita bisa lihat bahwa praktik korupsi itu apakah dilakukan masyarakat sipil atau dilakukan oleh masyarakat yang eh, dihimpun dalam satu sistem pemerintahan atau disebut dengan negara. Jadi distribusi kekuasaannya itu hanya ada di orang-orang berada dalam pemerintahan. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang melakukan praktik korupsi itu orang-orang yang di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan. Jadi anomali seperti ini, maka kita bisa lihat bahwa orang-orang akhirnya tidak peduli dengan praktik korupsi, yang penting bisa makan, misalnya kayak gitu. Oke, berikutnya kalau kita bisa lihat, apakah kita-kita yang mengadakan perkuliahan hari ini masuk dalam konteks orang beradab atau seperti apa? Tin, Tin, halo, Assalamualaikum Pak Ria. Ya, Waalaikumsalam Pak Ria. Oh siap, di ruangan belakang Pak Ria? Oke, siap Pak Ria. Baik, saya lagi agak kuliah sebentar, saya langsung selesaikan nih biar saya kesana langsung ya. Baik, makasih. Assalamualaikum. Aduh. Teman-teman, coba ini kameranya diaktifkan dulu. Pak Martin, Tin, sebentar ya teman-teman ya. Ini boleh habis dari kamar mandi? Saya ada kuliah. Cepat ke belakang dulu nanti sebentar ya. Teman-teman, Pak Martin ke belakang dulu. Tin, tolong ya, BTN udah datang, saya masih ada kelas nih, gak enak. Tapi nanti saya paling nyatet aja. Iya, udah buka dulu aja. Sekarang ya udah ditunggu ya. Ini suratnya. Teman-teman, saya mohon maaf ya, karena ternyata semuanya harus nunggu saya dulu. Jadi saya harus ini ya harus buka rapat dulu ya karena Pak Warek nggak bisa, minta saya yang membuka acara. Mohon maaf ya. Saya ingin tanya apakah penjelasan saya terlalu cepat atau seperti apa? Enggak apa-apa, aman. Am- Jadi boleh balik nih. Oke, Apa-apa, Pak? baik kita nanti mohon kita akan matangkan lagi pada saat pertemuan ke-10 ya, nanti ya. Saya senang lihat kalian dari mukanya cerah, habis mandi, wah Ya, ini Pak. luar biasa. Ini saya makin senang ini. Oke, Pak Suraji. Oke, ini surat tugas ya. Ini buat siapa nih? Yang itu Mas, tugas Pak. Oke. Ini mereka tandingnya di lombanya di UI ya. Oke, semoga ini ya dari Fika semua kan? Ya. Maaf ya Ki, Mas. Pak. Oke, baik. Oke, teman-teman kita ini dulu ya. Kita apa? Oke, apa semua? Ada yang pakai laptop nggak ya? Teman-teman, di sini ada yang pakai laptop nggak? Kalau nggak, saya yang sendiri ya. Saya coba dulu. Oke, satu. Ayo coba smile. Satu, dua, tiga.
Oke. Sekali lagi, ini yang kedua. Bentar. Aska senyumnya tuh luar biasa. Oke, ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya. Nanti kita akan bahas kembali di pertemuan ke-10. Mohon maaf ya atas